Halo, ketemu lagi dengan saya Serekan Ramika. Minggu lalu kita sudah membahas tentang masalah makanan ciri khas daerah, mulai dari teksturnya, bentuknya, dan segala macam. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang kemasannya. Bagaimana kemasan ini biar menjadi menarik dan daya pikat pelanggan. Bagaimana uraiannya? Berikut ringkasannya. Jenis bahan kemasan olahan makanan khas daerah. Kemasan merupakan tahap akhir dari sebuah produksi dan memegang peran penting dalam usaha pengolahan makanan. Makanan dalam penampilan menarik akan menggugah selera. Karena itu, untuk konsumsi makanan pertama-tama pandangan mata yang bekerja. Kemudian diikuti indera penciuman untuk aroma. Baru kemudian lidah memberi indera rasa bekerja menghasilkan rasa nikmat. Penyajian ataupun kemasan akan menjadi daya tarik konsumen untuk membeli dan memakannya. Oleh karena itu, jenis, bentuk, warna, dan dekorasi kemasan perlu diperhatikan agar dapat memberikan penampilan menarik, unik, dan berkarakter pada penyajian dan kemasan produknya. Budaya kemasan sebenarnya telah dimulai sejak manusia mengenal sistem penyimpanan bahan makanan. Sistem penyimpanan bahan makanan secara tradisional diawali dengan memasukkan bahan makanan ke dalam suatu wadah yang ditemuinya. Makanan khas daerah pada masa lampau biasanya dikemas dengan menggunakan bahan tradisional seperti kendil dari tanah liat, anyaman daun pisang, daun kelapa, daun pisang, kelobot pisang atau pelepah pisang jagung, daun kelapa atau aren, dan jambu air. Sesuai dengan kemajuan zaman, teknologi dan kebutuhan manusia, produk kemasan terus menerus. Saat ini, makanan khas daerah banyak dikemas menggunakan kertas, plastik, kaca gelas, aluminium foil, dan ada pula dikombinasikan dengan kemasan tradisional. Pembungkus berfungsi sebagai perangsang atau daya tarik oleh pembeli. Oleh karena itu, bentuk, warna, dan dekorasi dari kemasan perlu diperhatikan dalam perencanaannya. Kriteria-kriteria tertentu juga harus dapat diperhatikan dalam pemilihan wadah penyajian atau kemasan, antara lain: 1. Bahan kemasan atau wadah penyajian mampu melindungi isinya dari berbagai risiko dari luar. 2. Bahan tidak berbau. 3. Bahan kemasan atau wadah penyajian memiliki daya tarik terhadap konsumen. 4. Bahan kemasan atau wadah penyajian mudah didapat. 5. Dalam wadah atau kemasan disertai label yang menurut nama produk, tanggal, nama produsen, berat bersih, komposisi, merek dagang, tanggal kadaluarsa, dan efek samping. Teknik pengemasan makanan khas daerah. Pengemasan yang pertama diketahui adalah menggunakan bahan-bahan alami yang tersedia pada saat itu, diantaranya keranjang dari alang-alang, kantong kulit, kotak kayu, vas tembikar, keramik amphoe, tong kayu, tas anyaman, dan lain-lain. Makanan tradisional suatu daerah berupa pada daerah lain, misalnya produk fermentasi dari ubi kayu dari Jawa Tengah dan Jawa Timur dikenal sebagai tape. Sementara di Jawa Barat disebut dengan peyem. Perbedaan sebutan nama terhadap produk pangan tradisional berupa berbagai daerah diikuti dengan perbedaan penggunaan kemasan untuk produk yang dimaksud. Ragam kemasan makanan tradisional yang sering dijumpai seperti kemasan dengan menggunakan daun pisang, kelobot jagung, daun kelapa, daun jambu, daun jati. Cara pengemasannya dilakukan dengan berbagai macam cara seperti yang dilihat seperti ini: menggulung, melipat, membalut, dan menganyam. Pengemasan melindungi makanan dari kerusakan juga merupakan daya pikat bagi orang agar tergiur menikmatinya. Pada perkembangannya, manusia mulai memanfaatkan bahan kemasan yang dibentuk secara khusus untuk memerlukan pengemasan, yaitu dengan dibuatnya bahan kemasan dari kaca, kemudian dari perunggu. Salah satu jenis makanan khas yang terbuat dari kemasan dengan daun pisang adalah lontong. Lontong adalah makanan terbuat dari beras yang merupakan inovasi dan bertujuan untuk menikmati nasi yang berbentuk lain. Pada umumnya, lontong merupakan makanan khas yang dikemas dengan berbentuk daun pisang. Karena semakin langka atau sulitnya mendapatkan daun pisang, kemasan lontong kini dikreasikan dengan memakai plastik. Namun, mungkin rasa lontong dengan bungkus atau kemasan plastik tidak seenak bila menggunakan daun pisang.
Bagi yang mempunyai banyak pohon pisang di kebun, memakai daun pisang sebagai bungkus lontong mungkin menjadi pilihan yang cukup baik. Namun perlu diingat, tidak semudah daun pisang baik digunakan untuk mengemas, dikarenakan sifat fisik yang berbeda, terutama sifat fleksibilitas. Cara menggunakannya dapat secara langsung atau melalui proses pelayuan terlebih dahulu. Hal ini untuk lebih melenturkan daun sehingga untuk dilipat dan tidak pecah atau sobek. Seperti hal pada pemasan tape ketan, produk ini banyak mengandung air sehingga dengan permukaan yang licin, rendah menyerap panas, rendah kadar air dan udara, maka cocok untuk digunakan untuk mengemas. Berikut bahan-bahan utama membuat lontong. A. Beras setengah kilogram. B. Daun pisang untuk membungkus. C. Air untuk merebus. D. 500 mg santan. E. 1/4 kg wortel. E. 1/4 kg kentang. Selanjutnya, bahan-bahan utama pembuat lontong: rebus santan hingga mendidih. Masukkan beras yang sudah dicuci bersih, tambahkan garam, aduk-aduk terus sampai santan packing kering. Siapkan daun pisang yang tidak terlalu tua atau membungkus. Buang bagian sisi daun pisang, bersihkan daun pisang dengan lap kering. Lalu potong-potong sesuai selera ukuran lontong, kurang lebih 30 x 20 cm. Langkah selanjutnya, ambil sebuah daun pisang, letakkan sendok adonan lontong di atas daun tersebut. Pipihkan beras di atas dalam dengan menggunakan sendok. Masukkan bahan isi, kemudian tutup dengan adonan beras. Rapikan adonan beras yang telah diisi sehingga berbentuk silinder gunung sampai habis. Langkah selanjutnya adalah memasukkan lontong tersebut dengan cara mengukus. Masukkan air ke dalam panci, susun bakal lontong tersebut di dalam panci, kemudian kukus lontong selama kira-kira 2 jam. Jika lontong sudah matang, angkat lontong dan tiriskan air sehingga hilang atau menetes agar lontong padat, kenyal dan tidak mudah basi. Dan selamat bisa disajikan.